Jadi di sini intinya adalah ketika kita punya masalah, bicarakan baik-baik dengan pasangan kita. Ya, tentunya untuk berbicara agar bisa diterima dengan baik adalah mencari situasi dan kondisi. Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua. Tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang tidak pernah bosan membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 6 cara baru dan mudah untuk mengetahui pasangan selingkuh atau istri selingkuh. Namun sebelum lanjut ke topik kali ini, Kang Kumis juga mengucapkan selamat datang kembali di channel Kang Kumis. Yuk tonton terus video terbaru kita. Subscribe sekarang biar nggak ketinggalan update seru setiap hari. Bicara tentang perselingkuhan merupakan hal yang kerap terjadi di dalam sebuah hubungan rumah tangga, ya. Saat pasangan berselingkuh, rasa kecewa, marah, dan hilang kepercayaan pasti akan dirasakan oleh setiap orang. Nah, lalu apa yang seharusnya kita lakukan agar kita dapat mengetahui setelah kita lama mungkin mencurigai pasangan kita ini selingkuh atau tidak? Nah, hal yang pertama yang harus Anda lakukan adalah tenangkan pikiran. Walaupun ini sebetulnya sulit ya, artinya mencoba meredamkan suasana menjadi dingin, padahal yang sebetulnya terjadi adalah sedang dalam keadaan suasana yang cukup membara, ya. Pastikan agar emosi tidak meledak-ledak, ya, saat menanyakan ke pasangan. Jadi usahakan untuk segera menenangkan pikiran kita sendiri, ya. Setelah kita yakin bahwa kita mampu mengendalikan emosional kita, mengendalikan kemarahan kita, mengendalikan rasa kekecewaan kita, maka barulah, ya, setelah kita merasa betul-betul bahwa itu sudah stabil, maka tanyakan baik-baik, ya, hal ini kepada pasangan kita. Walaupun itu sebetulnya bukan hal mudah, ya, karena tidak semua orang bisa menguasai situasi di saat situasi seperti itu, ya. Kemudian yang kedua adalah tutup rapat-rapat, ya, tentang apa yang sebenarnya sedang kita rasakan, terutama hindari curhatan di media sosial. Karena itu adalah hal yang kurang baik, ya, ketika kita otomatis curhat di media sosial. Ini sama juga kita membuka aib kita, yang awalnya pasangan kita ini mungkin belum tahu, pada akhirnya menjadi tahu. Dan ketika pasangan merasa dicurigai, maka ia akan semakin jauh. Nah, ini memang ketika kita curhat, perasaan kita menjadi plong. Namun bukan hal yang tepat ketika kita harus curhat di media sosial atau di tempat umum lah, sama juga, ya. Nah, usahakan ketika kita mau curhat, kita cari teman yang betul-betul bisa kita percaya untuk menyimpan semua unek-unek yang ada di dalam hati kita, untuk menyimpan semua rahasia yang sedang kita rasakan. Ini adalah untuk menjaga kepercayaan istri agar istri tenang dan istri tetap beranggapan bahwa kita ini tidak mengetahui apa-apa tentang perselingkuhan yang sedang dijalaninya. Jangan menjelekkan pasangan yang ketiga, ya, di depan keluarga, di depan pasangan, atau di depan siapapun, ya. Karena ketika pasangan kita dijelek-jelekan, pertama itu adalah mau nggak mau hal yang harus kita tutupi. Kedua, ketika ia sedang selingkuh, maka perselingkuhannya akan kian menjadi-jadi karena merasa ia justru tidak mendapatkan penghargaan dari suami. Ini adalah alasan yang mungkin bisa kita terima, ya. Walaupun kembali lagi bahwa untuk berbicara dalam kondisi yang dingin, ya, padahal kita betul-betul merasakan memang kondisi panas, ini tidak mudah, tapi coba Anda lakukan itu. Jadi yakinkan dulu bahwa Anda bisa meredamkan, ya, semua perasaan panas yang sedang Anda rasakan, baru terus, ya, tunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang memang betul-betul bertanggung jawab, ya. Yang keempat ini adalah tunjukkan versi terbaik dari Anda. Jadi Anda tetap harus menunjukkan iktikad baik, ya, harus menunjukkan bahwa selama ini seakan-akan ini tidak pernah terjadi apa-apa di tengah kehidupan rumah tangga kita, walaupun merasa down, ya, merasa turun mental, ini wajar, ya, karena situasi dan kondisi pikiran kita ketika kita diamkan itu hanya kita yang tahu, ya. Jadi setelah kita stabil, bisa menaikkan kembali suasana, menenangkan kembali suasana, terus kita melakukan koreksi, ya, berikan pertanyaan-pertanyaan yang tidak menyinggung perasaan pasangan kita, agar pasangan kita tetap percaya bahwa memang suaminya adalah orang yang terbaik yang ada di hadapannya, ya. Lalu yang kelima, coba bicara dengan tenang,
ya, pastikan untuk berbicara dengan tenang dan jangan tegang, ya. Cara ini bisa menjadikan pasangan kagum akan kelegaan kita, ya, kelegaan Anda, kesabaran Anda, dan bisa menyesal atas apa yang sedang dilakukannya. Nah ini, jadi kita tetap mencari celah dari sisi psikologis seseorang, ya. Ketika pasangan kita semakin merasa tenang, maka ia akan terbuka tentang apa yang sebenarnya dilakukan, walaupun itu butuh proses cukup panjang, ya. Namun ketika ia merasa tenang, merasa terlindungi bahwa kemungkinan perilaku yang sekarang ia lakukan seandainya suatu saat nanti ia jujur pun suami tidak akan marah, ya. Dan katakan kepada pasangan Anda bahwa tidak ada orang yang sempurna, tidak ada orang yang tidak punya kesalahan, ya. Jadi anggaplah bahwa semua peristiwa itu terjadi adalah akibat dari keteliduran dan kesalahan suami selama ini. Nah, ketika ia merasa tersentuh hatinya, maka ia akan semakin terbuka, ya. Lalu yang keenam, yang terakhir, ini adalah langkah yang harus Anda lakukan, yaitu beri dia kesempatan untuk berbicara dan mengungkapkan semua perasaan yang selama ini mungkin disembunyikan. Nah, karena dari dampak perasaan itulah, ya, yang selama ini ia sembunyikan, mungkin pada akhirnya ia memilih selingkuh. Karena sebetulnya selingkuh ini ya sebuah pilihan, ya. Jadi perselingkuhan ini bukan penyakit, bukan ketidaksengajaan, tapi kondisional yang akhirnya seseorang memilih selingkuh karena dianggap selingkuh dapat menyelesaikan semuanya, padahal itu adalah kesalahan besar. Jadi di sini intinya adalah ketika kita punya masalah, bicarakan baik-baik dengan pasangan kita, ya. Tentunya untuk berbicara agar bisa diterima dengan baik adalah mencari situasi dan kondisi yang tepat. Ketika melihat si suami mungkin sedang terlihat bahagia, walaupun Anda mungkin belum tahu faktor kebahagiaannya itu apa, tapi di saat itulah bahwa istri yakin bahwa apapun yang saya sampaikan itu tidak membuat marah suami. Nah, begitu pula dengan suami ketika istri berselingkuh atau bahkan dirinya pernah berselingkuh. Pada saat-saat yang demikian itu adalah saat yang tepat untuk introspeksi dari masing-masing pihak. Sebetulnya perselingkuhan ini adalah kesalahan siapa? Nah, ketika sudah seperti ini, maka tidak menutup kemungkinan Anda akan kembali harmonis, yang tentunya ditutup dengan terbukanya pintu maaf dari masing-masing pihak atas keteledorannya selama ini. Ya, artinya bisa jadi menyepelekan suasana, menyepelekan manfaat dari komunikasi. Nah ini adalah cara-cara yang sangat elegan, cara-cara yang sangat mudah untuk mengetahui istri ini sebetulnya selingkuh apa tidak. Nah sahabat, itulah 6 cara mengetahui istri selingkuh dengan mudah. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan buat kita semua. Dan jangan lupa saksikan terus video-video terbaru di channel Kang Kumis. Dan akhir kata Kang Kumis ucapkan salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.